Biografi Soekarni. Soekarni atau Soekarni Kartodiwirjo lahir hari Kamis pagi tanggal 14 Juli 1916 di Desa Sumberdiren, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Nama Soekarni jika dijabarkan Su artinya lebih, sedangkan Karni artinya banyak memperhatikan, dengan tujuan agar Soekarni semakin memperhatikan nasib bangsanya yang kala itu masih dijajah oleh Belanda. Soekarni merupakan anak keempat dari 9 bersaudara. Ayahnya adalah Kartodiwirjo, keturunan dari Eyang Onggo Juru Masak Pangeran Diponegoro. Ibunya bernama Supiah, gadis asal Kediri. Keluarga Soekarni bisa dikatakan berkecukupan jika dibanding penduduk yang lain. Soekarni masuk sekolah di Mardi Siswa di Blitar, yaitu semacam taman siswa yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantoro. Di sekolah ini, Soekarni berupaya bisa mengenali nasionalisme melewati Muhammad Anwar yang berasal dari Banyumas, pendiri Mardi Siswa sekaligus tokoh pergerakan Indonesia. Perkenalan Soekarni dengan dunia pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dimulai ketika ia berusia masih remaja, yaitu masih berusia 14 tahun ketika dia masuk menjadi anggota Perhimpunan Indonesia Muda pada tahun 1930. Sejak itu, ia berkembang menjadi pemuda militan dan revolusioner. Selain itu, ia juga sempat mendirikan organisasi Persatuan Pemuda Kita. Ketika tengah bersekolah di Mulo, Soekarni dikeluarkan dari sekolah karena mencari masalah dengan pemerintah kolonial Belanda. Bukannya surut, semangat belajarnya malah semakin membara. Setelahnya, dia melanjutkan pendidikan di Yogyakarta dan berakhir di Jakarta pada Sekolah Kejuruan Guru atas bantuan Ibu Wardoyo yang merupakan kakak dari Bung Karno. Soekarni disekolahkan di Bandung jurusan jurnalistik. Pada tahun 1934, Soekarni berhasil menjadi Ketua Pengurus Mulia Indonesia Muda. Dan pada tahun-tahun selanjutnya, Soekarni juga semakin aktif dalam kegiatan keorganisasian, menjadikan Belanda mulai mencurigainya sebagai anak muda militan. Kemudian pada tahun 1936, pemerintah kolonial memperagakan penggerebekan terhadap para pengurus Indonesia Muda. Tapi Soekarni sendiri berhasil kabur dan hidup dalam pelarian selama beberapa tahun. Tidak lama sebelum Jepang masuk, Soekarni tertangkap di Balikpapan dan berakhir dibawa ke Samarinda. Ia sempat ditahan di penjara Garut dan divonis hukuman pembuangan. Namun, karena pemerintah Belanda dikalahkan oleh Jepang, vonis hukuman tersebut tidak jadi dilaksanakan. Malahan Soekarni beserta beberapa tokoh pergerakan lain seperti Adam Malik dan Wikana malah diberi keleluasaan oleh Jepang. Awal-awal pendudukan Jepang, Soekarni sempat bekerja di kantor berita Antara yang didirikan oleh Adam Malik yang kemudian dirubah menjadi Domei. Di masa Jepang ini, Soekarni juga bertemu dengan Tan Malaka, tokoh yang menjadi otak pembentukan Partai Murba yang menyarankan kepada bagian Murba lainnya supaya Soekarni yang menjadi ketua umum. Pada tahun 1943, bersama Hairul Saleh, dia memimpin asrama pemuda di Menteng 31. Di tempat itu, Soekarni makin giat menggembleng para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia, seperti yang diketahui pada kurun berikutnya. Menteng 31 dikenal sebagai salah satu pusat penting yang melahirkan tokoh angkatan 45. Mendengar berita kekalahan Jepang, golongan pemuda dengan golongan bawah tanah di bawah pimpinan Sultan Syahrir bersepakat bahwa inilah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Soekarni, Wikana, dan golongan pemuda lainnya mendesak Soekarno dan Hatta, tapi mereka berdua menolak hingga terjadilah perdebatan sengit yang diakhiri dengan penculikan kedua tokoh tersebut. Penculikan tersebut bertujuan untuk menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang dengan cara diasingkan ke Rengas Dengklok oleh golongan pemuda yang dipimpin olehnya. Setelah perundingan panjang, seluruh pihak akhirnya sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan akan disegera dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarni mengemban amanat kemerdekaan bersama golongan pemuda lainnya dalam meneruskan berita tentang kemerdekaan ini. Soekarni membentuk Komite Van Gerak-Gerak, semacam panitia gerak cepat pada 18 Agustus 1945 yang tugasnya menyebarkan kabar kemerdekaan ke seluruh Indonesia. Di 100 tahun RI keberkedudukan di Yogyakarta, Soekarni menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Persatuan Perjuangan PP di bawah Ketua Tan Malaka. PP beroperasi dengan pemerintah dan menolak perundingan pemerintah terhadap Belanda. Aksi PP ini membuatnya dijebloskan ke penjara pada tahun 1946. Di masa Orde Baru, Soekarni diberi keleluasaan dan larangan Murba dicabut. Direhabilitasikan pada tanggal 17 Oktober 1966. Akhir Soekarni ditunjuk sebagai bagian Dewan Pertimbangan Mulia atau DPA pada tahun 1967 yang merupakan posisi resmi terakhir. Tokoh yang mendapat bintang Mahaputra kelas 4 ini wafat pada tanggal 7 Mei 1971 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dengan upacara kenegaraan. Soekarni pada akhirnya diangkat sebagai pahlawan pada 6 November 2014 dengan nomor SK 115 TK tahun 2014. Sekian, terima kasih.